dia bilang katanya dia bukan RF, dia juga bukan Bismania, tapi dia ngerti banyak tentang. Ya, sobat Marco semua, jumpa lagi di channel Railway Enthusiast Indonesia. Sekarang lagi hujan nih, kebetulan lagi di HHB, dan ini ada orang yang spesial nih di samping saya. Mungkin spesialnya gini, karena dia bilang katanya dia bukan RF, dia juga bukan Bismania, tapi dia ngerti banyak tentang kereta sama bis nih. Kayaknya asik nih kalau kita ngobrol lebih jauh ya, soal gimana kok bisa bukan RF tapi ngerti banyak soal kereta gitu kan. Ini juga kebetulan aja ketemu, jadi yang ngedadak aja nih, kita pas lagi di AHB kejebak hujan ya kan, kebetulan ketemu sama Mas siapa nih? Mungkin kenalan dulu, Mas Ilham ya. Asalnya dari mana? Bogor. Dari Bogor. Iya. Ceritanya gimana nih? Kok katanya bukan RF tapi bisa ngerti banyak kereta nih, bahkan ngerti HHB nih, sampai datang ke HHB terus nih. Gimana nih ceritanya nih? Jadi itu awalnya waktu itu tinggal di Bali. Di Bali kan belum ada namanya jaringan rel kereta. Ya. Pindah ke Depok. Kalau nggak salah aku tahun 2006. Pertama kali ngeliat kereta itu ya Pakuan Express. Pakuan Express. Ya. Terus waktu itu karena Pakuan Express kan armadanya waktu itu pakai 6.000 kan. Iya. Dan dia ada apa tuh namanya trademark, ada pintunya di tengah kan. Iya. Jadi setiap kereta api yang ada pintunya di tengah mukanya itu pasti dikasih dulu kan. Pakuan Express. Oh gitu. Ya. Jadi dulu kenalnya dari ciri-ciri itu aja gitu ya. Ya. Tapi emang tahun segitu tuh emang belum ada kelas lain kayak ekonomi AT sama itu belum ada sih, emang cuma baru ada Express sama ekonomi aja. Iya. Ya. Nah, jadi gimana sih awalnya ketertarikannya karena lihat si Poe 6000 Pakuan Express itu atau gimana nih? Awalnya ya dari situ, terus sama dari KRL Holek itu sendiri. Karena KRL Holek itu sendiri ya unik. Kami dulu nggak tahu namanya apa, pokoknya KRL aja ya kan. Makanya dulu sering dikasih nama itu KRL Mogok. KRL Mogok. Karena sering mogok gitu ya. Iya, karena sering mogok ya. Iya. Pertama kali nih jalan-jalan naik kereta nih dari Bogor, itu kemana tuh? Itu kalau nggak salah pertama itu naik ke Bogor dari Depok. Oh, dari Depok ke Bogor. Dari Depok ke Bogor. Ya, naik Reostat yang warna oranye. Iya. Berarti tahun berapa tuh? Sekitar 2006. Oh, 2006 ya? Iya, 2006. 2006. Itu pada waktu itu tuh emang suka jalan-jalan aja atau emang udah mulai ngerti soal kereta sedikit gitu? Nah, waktu itu belum tahu kereta itu belum tahu. Belum tahu ya? Iya, belum tahu. Bahkan Poe 6000 aja karena belum tahu namanya dikasih nama cuma KRL 6000, nggak tahu. Oh gitu. Baru setelah 103 datang baru ini 103 gitu. Karena dulu masih ada tulisan JR-nya kan. Iya. Berarti kalau bisa kita bilang lebih ke traveler yang kemudian secara nggak sengaja ngerti kereta karena sering jalan-jalan naik kereta gitu kali ya? Iya, bisa gitu dikatakan seperti itu. Iya. Nah terus perjalanan selanjutnya nih, kan biasanya dulu pas awal mungkin deket-deket ya kayak Depok, Bogor gitu kan, mungkin Jabodetabek gitu kan. Ya. Nah terus mulainya pergi, pernah nggak sih saya pergi lebih jauh gitu sampai keluar kota, sampai kemana naik kereta gitu? Oh, waktu itu dulu pernah naik kalau nggak salah itu kereta malam bisnis. Kayaknya Senja Utama Jogja kayaknya. Berhenti di Lumpuyangan. Dulu kalau nggak salah itu tuh momen lucu sih sebenarnya. Gimana tuh? Jadi itu waktu itu kebetulan saya itu lagi naik kereta kelas 2. Itu unik. Saya naik ke gerbong berapa saya lupa. Saya sama nenek saya. Itu gerbongnya itu gelap, lampunya mati. Karena waktu itu saya masih bocah, saya masih takut kan yang namanya kegelapan itu. Minta pindah sama kondektur, akhirnya ya udah boleh izin pindah ke gerbong depan. Tapi anehnya gerbong depan itu fasilitasnya itu tidak selengkap gerbong yang lampunya mati. Lampu yang mati itu ada kordennya, kipasnya nyala, cuma lampunya mati. Sementara yang gerbong depan itu kipas mati, nggak ada korden tapi lampu nyala. Gitu. Ya. Itu tahun berapa tuh?
sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. 2007 ya. 2007 2008 an. Berarti tahun 2 tahun dari pertama kali naik kereta KRL langsung ke Jogja ya, naik Ya. apa Jogja Utama Jogja. Jogja itu ya. Ya. Oh gitu. Jadi ini sampai merhatiin apa detail loh. Kayak misalnya tadi kipas, ya kan gorden ya. Sampai merhatiin detail ke situ gitu loh. Sebenarnya itu dilakuin di kereta doang atau waktu naik moda lain juga sih, misalnya naik bis atau naik pesawat atau naik apa, merhatiin yang kecil-kecil gitunya juga apa enggak sih? Nggak sih, karena kebetulan waktu itu ya itu menarik perhatian. Oh gitu. Ya, gimana mereka tuh tidak saling melengkapi gitu. Itu tapi di kereta aja tuh ya. Ya, Di karena waktu kereta itu aja. baru kelat di kereta. Nah, kenapa nggak apa istilahnya kalau misalnya kita ngomong perhatian tadi, menarik tadi ya kan, sampai ke hal-hal kecil diperhatiin, kemudian mulai ngerti banyak lah tentang kereta itu, sebenarnya itu udah memenuhi loh ciri-ciri seseorang tuh bisa disebut sebagai RF gitu, sebagai Raven gitu. Meskipun awalnya cuma sedang jalan-jalan aja, tapi kenapa sih kok Mas Ilham ini nggak mau disebut sebagai RF gitu? Kira-kira kenapa tuh? Karena RF itu kan butuh pengakuan, bukan mengakui dirinya sendiri kan. Iya, Saya iya, tidak iya. pernah mengakui bahwa saya RF. Toh apa tuh namanya, ada daerah di mana saya sering ke sana, frekuennya itu sering ke sana, dan dia nggak punya jalan kereta. Satu-satunya cara paling mudah itu ya dengan naik bis. Saya naik bis juga nggak satu bis itu doang. Nah, berarti kan itu tadi ya seperti yang Mas Ilham bilang, lebih karena RF itu bukan pengakuan diri sendiri ya, tapi menurut orang lain kan, misalnya kasarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau setelah mungkin teman-teman yang nonton ini juga mendengarkan kata-katanya pengakuan Mas Ilham, sebenarnya kita bisa dong kita menganggap Mas Ilham ini Raven loh, RF loh gitu. Nah, gimana nih kalau orang-orang sudah bilang bahwa Mas Ilham ini RF nih, apakah Mas Ilham mau mengakui bahwa dirinya adalah RF? Susah sih ya. Susah ya? Kalau lu bilang susah gitu. Karena apa tuh? Karena mungkin ya nggak ada, istilahnya emang nggak ada rasa suka khusus ya, cuma karena sering jalan terus kemudian secara nggak sengaja ngerti gitu ya, merhatiin hal-hal itu kali ya. Iya. Lebih ke apa ya, pengamat mungkin ya. Ya bisa dibilang pengamat juga sih. Ya cuma ya karena itu menarik perhatiannya aja Menarik menurut saya. perhatian ya. Ya. Jadi itu ya teman-teman, ada juga ternyata orang yang tertarik nih dengan kereta api gitu. Kereta api itu menarik perhatian dia gitu, tapi dia nggak mau secara eksklusif menyebut diri sebagai RF gitu ya. Dan ini orang-orang kayak gini tuh mungkin kita nggak tahu ya, tapi mungkin ada banyak gitu di sekitar kita, di apa namanya, di mungkin teman-teman juga punya cerita yang sama lah, pernah ketemu orang kayak gitu. Nah terus tadi pergi ke daerah yang nggak ada rel, berarti naik bis gitu ya. Iya. Nah bis juga gimana nih, apa sama apa merhatiin juga nih misalnya chasisnya atau body apa, merhatiin juga nggak gitu? Enggak sih. Kalau menurut saya kalau naik bis itu ya saya naik bis aja. Karena saya nggak begitu senang merhatiin bus atau apa. Saya lebih senang ke bagaimana jalannya itu, pelayanan dari iya, perusahaan itu kan iya. beda-beda. Menarik sih itu. Berarti kurang lebih 11-12 lah sama saya. Saya kan juga 2013 mulai sering tuh naik bis ya kan, sejak kenal bis, karena bukan karena saya bismania, tapi karena setelah tahu nih bis ternyata bis POA, POB, POC gitu kan punya pelayanan yang begini-begini. Jadi dengan harga yang saya bayar sekian dapat pelayanan apa, saya tertariknya lebih ke situ sih. Ya. Kayak istilahnya apa nih, nilai tambah yang mereka berikan gitu. Kenapa perbandingannya dengan kereta, ya mau nggak mau sih saya emang ngebandingin antara bis dengan kereta dalam hal mungkin pelayanan nilai tambahnya itu tadi dengan harga yang saya keluarkan ya. Meskipun untuk beberapa rute istilahnya mungkin ada rute-rute yang lebih enak naik kereta, misalnya mungkin kayak Jakarta Cirebon ya kan, Ya. tapi rute-rute lain juga ada yang lebih enak naik bis kan, misalnya kayak gitu. Jadi kita nilainya lebih dari kacamata bagi penumpang ya. Ya. Nah kalau dari pendapat pribadi Mas Ilham nih, antara naik kereta sama naik bis, misalnya kita bicara rute yang umum lah kayak Jakarta Surabaya atau Jakarta Malang, Jakarta Semarang, Jakarta Jogja lah umum ya. Ya. Mas Ilham lebih suka naik kereta atau naik bis? Kalau tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan kita kayak traveler gitu, yang mau ngehemat gitu, kita bisa naik kereta. Kenapa? Kalau misalkan naik bis kan dia cepet nyampenya kan, biasanya tuh dia lebih cepat naik bis kan. Kalau kita naik kereta, kita bisa naik kereta malam, kita bisa tidur di atas kereta, kita nggak perlu ngeluarin dana untuk beli akomodasi hotel gitu. Dia lebih irit jatuhnya. Kalau misalkan untuk bisnis atau apa, butuh waktu yang singkat,
ya mending naik bis. Oh malah gitu ya, malah kebalik ya. Jadi bis menurut Malaysia lebih cepat daripada kereta ya. Karena yang pertama dia sudah tol, terus yang kedua tiketnya murah kan. Iya. Kalau bis yang suite class atau sleeper gitu gimana tuh? Kan sekarang bis juga kelasnya nggak cuma eksekutif, VIP, patas, nggak cuma begitu doang kan, tapi ada yang bis mewah tuh, misalnya kayak sleeper, suite class gitu. Gitu gimana tuh dibandingin sama, udah pernah belum naik yang KAI-nya Luxury belum ya? Ya kebetulan belum pernah. Tadi gue belum pernah. Tapi kalau Toraja pernah. Toraja pernah. Toraja pernah. Itu lebih hebat lagi kereta wisata itu. Ya. Iya. Nyewa nyater ya waktu itu ya, nyater. Enggak, open belum baru dibuka kan kereta wisata itu. Nah, pas baru-barunya dibuka itu saya naik itu. Naik tuh maksudnya ikut di acara apa tuh? Nah kan waktu itu kan kalau nggak salah dia baru dibuka untuk umum kan, wisata Toraja, Bali sama Nusantara. Sebelum kereta coklat itu mulai menguasai kereta wisata. Nah waktu itu pas baru-baru tuh saya naik Toraja. Oh gitu. Iya. Umum berarti itu waktu itu bukan untuk umum gitu ceritanya ya? Iya bukan untuk umum. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut Mas Ilham tadi kan bis juga ada kelas yang lain yang lebih mewah, misalnya sleeper atau suite class itu gimana tuh? Jadi ya balik lagi ke kebutuhan bisnis ya kan. Kalau misalkan mau yang nyaman atau apa, ya mending kenapa nggak sekalian itu, meskipun dia tiketnya memang mahal, kenapa nggak sekalian gitu bayar, tapi kita nggak usah bayar akomodasi hotel gitu. Apalagi kan kita sleeper itu udah dapat makanan kan, udah dapat makan, udah dapat fasilitas yang lain, termasuk executive lounge ya kan. Kok kenapa nggak gitu, meskipun tiketnya ya bisa dibilang mahal lah ya. Ini yang Luxury KAI berarti ya? Ya. Luxury KAI. Berarti untuk perbandingannya sebenarnya nggak bisa dibandingin juga ya. Kalau itu tergantung dari kebutuhan dari masing-masing penumpangnya juga kan. Ya. Mungkin ada penumpang yang saya lebih suka nih naik kereta karena mungkin kereta lebih rapi ya kan. Ya. Stasiun lebih terorganisir, lebih rapi, pemesanan tiketnya lebih gampang ya kan. Ya. Terus juga lebih istilahnya tempat dari mulai kita naik sampai kita turun lagi kan semuanya istilahnya terjamin gitu kan, kebersihannya, kenyamanannya segala. Kalau bis kan namanya terminal ya kan. Terminal kan kadang ada banyak calo, ada belum steril lah, ataupun kalau beli di agen pun juga mungkin ruang tunggunya nggak senyaman stasiun gitu. Tapi ada juga kelebihannya mungkin, kenapa orang saya suka naik bis misalnya contoh, karena mungkin lebih murah dengan fasilitas yang lebih banyak mungkin ya kan. Dan ya itu tergantung sih, itu kan ada orang yang kalau misalnya saya lebih suka nih naik kereta karena lebih luas misalnya kan, bisa jalan-jalan. Tapi ada juga yang nggak perlu itu, mereka naik bis kan ya gitu. Selama ini lebih seringnya naik bis atau naik kereta nih kalau buat? Karena kebetulan saya tuh ke daerah yang nggak terjamah oleh rel kereta api. Itu daerah mana tuh? Magelang. Oh Magelang. Meskipun sebenarnya ada bekas jalur iya, kereta api. Iya. Di sini. Tahu juga berarti jalur mati itu ya? Tahu juga ya. Ya, airnya. Ini mau diambil. Ikut Magelang kereta utama Pak. Sorry tadi ada sedikit jago teknis ya. Jadi ada ya itulah pokoknya. kita lanjut lagi. Daerah Magelang nih, berarti tahu juga ya jalur mati gitu ya di itu emang rumah nih yang dekat dengan jalur mati, atau emang pertama kali merhatiinnya sampai tahu di situ ada jalur mati itu gimana sih? Karena dulu itu emang di situ dekat rumah eyang gitu. Jalur mati itu cuma berapa meter doang. Tak ikutin loh, kok ada sinyal semapur ya kan. Begitu tak lihat sejarahnya, itu ternyata bekas stasiun Kebon Polo. Berarti yang di dalam terminal yang ada pertokoan itu ya? Ya, yang ada dulu tuh ada gerbong ya? Ya, gerbong. Itu masih ada sinyal itu ya, semapur masih ada ya? Masih ada. Soalnya kalau saya yang ada itu daerah Mertoyudan sih masih. Ya, kesana lagi dikit. Iya, kesana lagi dikit ya. Berarti kamu bayar juga ya? Itu bekas kereta bekas itu di depan kan, ada di jalan raya buat apa tuh namanya, warga gitu. Itu makan begitu lihat, kok ada semapur di sini. Iya. Berarti sudah paham soal kereta api bahkan sampai ke jalur mati itu juga ya. Tapi yang tahu jalur Magelang itu doang atau jalur-jalur yang lain tahu juga nih jalur mati? Jadi kalau nggak salah dulu tuh sempat main ke Purwokerto. Dulu kalau nggak salah stasiun Purwokerto Timur itu masih aktif untuk sementara waktu kan di sana. Sampai berikutnya udah nggak ada. Ya
kurang merhatiin juga, cuma ya kalau misalnya ada jembatan bekas atau apa jadi ya sering tak liatin. Oh gitu. Karena aku tuh kan dia paralel sama jalan raya Purwokerto, Mandiraja, apa itu namanya lupa, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang. Kalau Magelang dari Jogja, Magelang, Ketang, terus pecahnya nanti ke arah baratnya ke Temanggung, Parakan, kalau ke arah timurnya ke Ambarawa sampai ke Dejati. Ya. Kalau Wonosobo dari Purwokerto Timur, Banjarnegara, Wonosobo. Ya. Ya, jadi dia antara Wonosobo sama Parakan itu belum sempat disambungin, masih terpisah. Berarti waktu itu tak lihat apa ya? Kalau mungkin dari Parakan ke arah Wonosobo itu lewat daerah Kledung itu kan, daerah ya Dieng lah pokoknya. Ya benar Dieng. Susah juga kan? Susah ya. Emang rencananya sih ada rencana mau dibangun sama Belanda, tapi belum kesampean lah karena krisis juga, sempat ada krisis. Ya udah akhirnya nggak disambungin. Dulu tuh kalau nggak salah sempat ngeliat, aku tuh kalau nggak salah stasiun Cilacap itu kan masih ada terusannya lagi sampai Cilacap Pelabuhan. Pernah waktu itu dari pantai Teluk Penyu itu pulang ke rumah nenek, itu ngeliat CC 201 cat putih, kok dia di tengah kebun. Kenapa ini? Begitu tak lihat, oh bekas relnya itu, dia sengaja diparkir di situ, nggak tahu kenapa. Berarti sebelum pergi nih, misalnya kita mau pergi nih misalnya ke suatu daerah ya kan. Nah terus di situ ada jalur matinya, berarti sebelum itu udah tahu dong kalau situ ada jalur matinya. Mungkin searching di Google atau di mana gitu, sering baca artikel juga kah tentang itu atau di mana tuh? Ya sering baca artikel dulu kan ada majalah kereta api, saya sering baca di situ. Gitu ya. Baca di MK ya. Iya. Ini saya juga dengar tadi dari obrolan sebelum kita mulai ini, katanya sempat mau masuk DMA kan nih. Gimana nih ceritanya nih? Jadi itu waktu itu ya namanya juga kan masih bocah lah ya, umur 7 tahun. Baca tuh majalah kereta api, ke GM Marta diresmikan atau apa gitu bahasanya. Pokoknya bahasa resminya ya diresmikan gitu. Wah lumayan nih, generasi muda pecinta kereta kalau nggak salah. Ya anggotanya kalau nggak salah sekitar umur 15-an sampai 23 kan. Karena waktu itu saya masih umur 7 tahun ya belum bisa lah ya. Belum bisa, terus nggak pede juga kan. Taunya apa sih kereta itu ya cuma ya itu aja lah. Nah itu mungkin karena masih minder, karena mikir-mikir, udah nanti aja deh. Tapi saya sempat gabung sama komunitas pecinta kereta. Dulu bahkan sempat punya kartunya. Oh yang dari MK ya? Iya. Oh iya. Itu kegiatannya apa sih? Maksudnya pernah ada kegiatan apa dari apa itu namanya? Kompak kalau nggak salah ya? Iya kompak. Iya. Kalau nggak salah dulu sekitar tahun 2009 atau 2000 berapa lupa, pernah ada acara cat lokomotif seri TC yang digabung pajangannya sama gerbong ukur ILW berapa aku lupa. Waktu itu catnya masih coklat. Di ini ya Museum Transportasi yang bukan. Balai Yasa Manggarai. Oh di Balai Yasa. Ya. Sempat ngeliat juga kalau nggak salah di situ ada 2 gerbong Sultan Express. Sempat masuk juga. Iya. Di salah satu gerbongnya itu. Begitu mau masuk ke gerbong 2 ya tahu sendiri kan kebun Balai Yasa rumputnya segede apa. Makanya nggak jadi lanjut ke gerbong satunya. Sayang kompak sekarang udah masih ada nggak sih, masih aktif nggak sih kompak? Enggak. Udah nggak ya? Udah nggak. Berarti ini unik juga nih, dari mulai sering seneng jalan-jalan kemudian tertarik dengan kereta api tapi nggak merasa bahwa dirinya RF karena cuma misalnya menarik perhatian aja kereta api kan, memperhatikan itu, tapi sampai beli MKA ya kan, sampai mau gabung ke GM kemudian tapi karena istilahnya umurnya belum cukup akhirnya jadi urung niat gitu, tapi sudah beli MKA dan sudah gabung ke kompak loh gitu loh. Ini benar-benar extraordinary banget sih, ini jarang banget sih orang kayak gini gitu. Maksudnya ini spesial banget. Mungkin juga ada teman-teman relevant juga yang lain, teman market kalian yang mungkin merasa, waduh, gue RF nih tapi pengetahuan gue belum sebanyak Mas Ilham loh gitu. Makanya kita sebagai RF nih jangan cuma hunting foto aja, jangan cuma joget aja gitu, tapi kita pelajari juga ilmunya, kita dalami juga ilmunya gitu. Bahkan orang yang non RF aja dia bisa tahu jalur-jalur mati, bisa perhatinya detail-detail kereta sampai ke kipas angin, gorden segala macam loh. Ya kan ini unik banget nih bener. Ke HHB sering juga ya? Ke HHB belum begitu sering. Baru iya. Ya baru sebulan terakhir ini ke HHB.
Taunya dari mana? Taunya ada HHB itu dari mana taunya? Jadi waktu itu kita COD sama seseorang beli miniatur kereta kan, karena waktu itu ya penasaran juga sih. Emang sebagus apa sih miniatur kereta itu? Set gitu, itu dikasih tunjuk dengan ukuran 1:150 kok dia bisa gitu, ada kabin masinisnya, ada tempat duduknya, ada mesinnya, bahkan bisa dilepas gitu kan. Ya udah deh deal gitu. Ya udah, semenjak saat itu kita kesini, apalagi sekarang HHB udah punya market kan. Iya. Makin sering lah kita kesini. Jadi lebih ke itu ya, apa, karena istilahnya transaksi kereta model. Iya, Kamot ya. Nah, ini juga sejarahnya awalnya emang suka kamot dari dulu atau emang baru-baru? Karena diracunin, digaremin atau gimana nih? Nah, jadi sebenarnya tuh suka kamot tuh udah sejak jadi pertama kali beli kamot itu kalau nggak salah di STC Senayan. Itu di tokonya Pak Ramzi ya, Akatiri ya? Lupa sih. Yang di bawah kan? Enggak, di lantai 2 kalau nggak salah. Iya, lantai 2 bener, lantai 2 ya. Pokoknya bukan rail shop itu. Oh. Waktu itu kalau nggak salah saya ke tokonya itu ada Tomitek kalau nggak salah. Aku lupa Tomitek seri apa, tapi dia kayaknya keretanya Odashu, soalnya dia pantografnya tuh di atas kabin masinis. Aku tuh kan masih bocah, saya beli satu sama yang punyanya itu ditawarin, dek dia beli satu gratis satu. Wah yang bener, dengan harga 200.000 dapat 2 kereta, kapan lagi gitu. Ya udah saya beli. Kalau nggak salah waktu itu saya beli kereta, nggak tahu, pokoknya yang jelas dia frame-nya kayak MCW 301 M scale, dan itu buatan Jepang. Terus semenjak saat itu saya mulai suka sama kereta model, cuma karena M scale itu terlalu kecil saya nggak begitu suka. Ya yang pertama bocah sih ya kan, apa-apa di mood kan. Oh, di mood. Iya, apa-apa di mood. Udah gitu ya. Iya. Apa tuh namanya? Namanya juga bocah kan, dia rasa keingintahuannya itu kan tinggi. Ya udah didorong, hilang, ada part yang hilang. Bahkan itu meskipun miniatur kereta saya punya 4 gandar, 4 as kan kalau nggak salah, itu rodanya hilang satu. Ya, kayak truk tronton aja gitu. Terus akhirnya saya hijrah ke AO, kalau nggak salah waktu itu beli di Om Frans Sukarya, Bandung. Iya. Waktu itu order 3 rel oval 1 cc 203 sama 1 cc 203, 1 K196 sama 1 KMP 36 berapa di Poindok PMK. Waktu itu saya sempat ke workshopnya dia. Bagus, rapi, cuma ya begitu dia kebetulan pas saya ke workshopnya itu dia lagi ngembangin scale baru 1:76 atau apa, tapi dia pakai rel HO. Lumayan kan, lebih semakin mendekati real scale-nya kereta di Indonesia. Yang kata beliau kereta Indonesia tuh unik, relnya sempit, keretanya lebar. Iya, benar. Jadi kalau bicara soal loading goods ya, loading goods tuh istilahnya batas ruang yang diperbolehkan untuk apa namanya, ukuran kereta itu ya, ukuran sarana perkeretaapian itu namanya loading goods. Yang paling terbatas di dunia ini ya, yang paling kecil istilahnya perbandingan antara lebar relnya ya dengan apa loading goods itu Inggris. Jadi Inggris itu kan pakai lebar rel standar ya 1/35 ya kan. Tapi ukuran lebarnya kereta, lebarnya tingginya kereta itu lebih kecil dari kita punya di Indonesia gitu. Padahal kita pakai 1067. Jadi emang di Indonesia ini untuk rel 1067 itu lebar banget, kita punya ukuran apa namanya kereta ya. Ukuran kereta kita punya lebar banget. Atau mungkin Inggris itu unik sih. Pakai Scotch Gauge mungkin 4 feet 6 in. Ya enggak, dia sekarang kan di Inggris kan semuanya 1/35. Dulunya memang dulu emang macam-macam, ada dia standar lah istilahnya. Yang lebar banget juga ada, tapi sekarang udah distandarisasi 1/35. Tapi istilahnya loading goods-nya itu masih pakai dari zaman Victoria gitu, yang kecil banget lah istilahnya, kecil banget kan. Nah, itu juga apa namanya, hebatnya Indonesia sih sebenarnya. Gak pernah ada apa namanya kecelakaan yang diakibatkan karena masalah loading goods gitu. Jadi emang kita apa dengan loading goods 1067 dengan lebar segitu ya fine aja gitu. Itu sebagai apa keunikan tersendiri juga sih. Jadi kamu udah punya berapa nih koleksinya? Banyak juga di Komod ada 2 yang HO, itu yang selamat itu ya karena bocah sih ya, dia survival sana sini, kebanding sana sini.
selama 8 tahun survival itu K364 masih ada. K196 yang gandengannya Argo gede, bahkan ada tulisannya JB250 Argo gede itu masih ada. Rel pasti masih ada meskipun satu unit rusak. Ya bocah kan namanya juga iseng. Sama satu starter pack merek Brahman sama satu set lokomotif swap 2662 dari Spectrum. Ya lumayan juga ya, udah ya dibandingkan saya maksudnya udah lebih banyak nih yang koleksinya nih. Iya, saya dulu punya tapi cuma satu starter pack dari Trix saja tuh. Nggak saya lanjutin lagi karena nggak ada tempatnya dan keterbatasan dana juga waktu itu. Mungkin ada pesan-pesan atau apa yang mau disampaikan buat teman-teman dari Sobat Marka yang nonton semua nih? Mungkin bukan pesan sih, cuma apa ya, gimana ya, apa tuh salah satu wahana edukasi yang paling murah itu ya untuk anak-anak ya naik kereta. Ya jangankan naik kereta, bocah aja kecil dia suka ngeliat kereta aja udah seneng gitu. Ya awalnya sama kayak saya kan. Mungkin itu aja ya. Jadi kecintaan terhadap kereta api itu emang sesuatu yang sebenarnya nggak terhindarkan karena semua anak-anak itu pasti senang melihat kereta. Iya nggak? Iya kan? Pasti. Cuma perbedaannya nanti setelah mereka agak gede apakah ketertarikan itu akan berlanjut atau enggak kan gitu kan? Ya. Oke, makasih Mas Ilham nih udah mau ngobrol-ngobrol bincang-bincang bareng GM. Semoga makin sukses lagi, semakin nambah lagi koleksi kamotnya. Jangan putus terus lah kita ya, persahabatan kita sesama penggemar kereta, orang yang suka memperhatikan kereta. Ya kan? Oke, Sobat Marka sekalian, terima kasih. Demikian podcast kita kali ini. Selamat siang.